Buat lu susah nggak sih ngelupain mantan? Wah, kalau gua sih punya karakter begini. Kalau ada yang baru gampang. Kalau masih belum dapat susah. Maksudnya cewek yang baru. Iya, misalnya nih baru putus sama cewek, gue bisa melupakan yang dulu dalam sekejap, asalkan ada yang baru ya, ada penggantinya. Tapi kalau belum, kayaknya susah deh, kepikiran terus, pasti. Tapi dengan kalimat lu kayak gitu, apa nggak lu menjadikan perempuan yang baru di hidup lu itu sebagai pelarian? Pelarian, nggak apa-apa kalau awalnya motivasinya buat pelarian, tapi kan lambat laun kan akan arahnya akan beda. Kan semua pasti punya alasan lah laki-laki. Kalau si yang baru itu tidak memberikan lu yang baik dibandingkan sama mantan lu? Ya ganti lagi. Sebenarnya jadi laki-laki itu gampang ya, karena laki-laki itu memilih ya. Bener. Nggak susah sih. Tapi kebanyakan kalau laki-laki di awal-awal putus biasanya dia akan tetap fun. Dia bisa ngelupain mantannya. Tapi after 3 atau sampai 6 bulan baru tuh dia ngerasa kesepian. Karena awal-awal pas putus pasti dia ngerasa kalau dia itu punya kebebasan lagi. Yang tadinya nggak boleh nongkrong, dia jadi nongkrongnya lebih rajin. Berarti yang kalau kayak gitu tandanya 3 sampai 6 bulan itu butuh pelarian yang bagus dong. Harus dalam masa 3 sampai 6 bulan itulah titik kronis. Dia harus bisa menemukan lagi, kalau enggak ya udah akan terus membekas. Tapi posisinya kan dari segala bentuk kenangan dengan si mantan, Ya, terus lo membuat sesuatu perjalanan yang baru dengan perempuan yang baru, apa mungkin secepat itu lo bisa melupakan? kalau untuk melupakan, kalau karakter kayak gue sih bisa ya. Tapi yang susah itu ngebangun lagi dari awal, yang males. Yang bikin males kayak misalnya harus teleponan lagi, PDKT-an lagi. Sama cewek yang baru? Sama yang baru males. Nah terus kalau lo malas untuk melakukan itu, lo bagaimana mencari penggantinya? Ya, let it flow aja lah. Hah? Let it flow aja. Jadi kalau namanya umur udah segini ya, udah tua lah ya, umur segini. Kayaknya nggak perlu lagi deh harus PDKT. Artinya kalau misalnya ada komunikasi lagi nih sama perempuan lain, ya udah, gue sayang sama lu sayang sama gue, udah jalan. Gitu. Tanpa lo harus mengenal karakternya. Kalau lo kecewa lagi, Ya kalau kecewa lagi tinggal cari lagi kan. tapi kan lo udah tua. Gimana? Nggak masalah sih. Banyak kok perempuan masih mau sama yang laki-laki yang udah lebih berumur. Kalau wanita tuh baru susah. Berarti pada dasarnya laki-laki itu tidak ada batas, tapi kalau perempuan itu ada batasnya gitu. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue ya. Kenapa? Ya itu balik lagi ke yang pandangan tadi. Kalau perempuan itu makin berumur itu akan makin sulit menemukan jodohnya sih kalau menurut Karena gue ya. fisiknya udah nggak cakep. Pertama itu. Kedua, moodnya juga udah beda lah. Udah nggak bisa dia tuh yang namanya sama anak muda itu pasti akan cekcok terus. Kalau menurut gue ya. Tapi posisinya bukannya perempuan yang udah pada tua, yang belum pada nikah gitu, yang di usianya sudah melewati batas gitu. Dia malah ketemu dengan anak-anak muda itu malah senang, karena kan posisinya menjadi sesuatu yang baru bagi mereka. Berpertualangan dengan anak-anak bocil itu kan menyenangkan kan? Iya, tapi bagi anak bocilnya kan dia cuma hanya sekedar untuk main-main. Jadi kayak istilahnya kayak zaman dulu fenomena mungkin kayak tante-tante sama berondongnya gitu kan. Itu kan cuma buat ATM doang nggak sih? Buat dimanfaatkan doang lah. Dalam artian misalnya dari hubungan seksualnya, kalau sama yang lebih dewasa kan akan lebih mudah gitu dibanding kita sama anak yang seumuran. Kalau dari sudut pandang laki-laki ya, ini menurut gue ya. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki saat dia sudah menginjak umur 40, 45, dia masih bisa dapetin yang muda gitu. Oh, masih bisa banget. Kenapa? Iya, karena Kan bisa aja cewek memilihnya yang muda juga. bisa. Tapi laki-laki akan semakin berumur akan lebih pandai lagi dalam Bersilat lidah. bersilat lidah dalam mentreatment si wanitanya yang akan dia tuh jauh lebih baik dibanding anak-anak yang masih umur-umur tanggung. Karena mungkin secara psikologi usianya sudah mumpuni ya. Iya, pengalamannya juga udah banyak dong.
Ditambah mungkin ya dengan umur segitu akan jauh lebih mapan dibanding anak-anak muda yang sepantaran sama si perempuannya itu. Gitu. Berarti kemapanan juga salah satu faktor penunjang. Pasti. Pasti. Pasti zaman sekarang. Kemapanan itu ya lebih punya privilege aja sih, karena dia bisa melakukan hal-hal yang bisa menggugah hati wanita kan. Treatment itu kan butuh duit. Kalau muda mapan, Jarang muda mapan. Muda mapan itu biasanya sukanya buat have fun, buat senang-senang. Kalau untuk ke arah serius, aduh, itu perempuan harus bener-bener ekstra banget deh kalau dapetin cowok yang muda tapi udah mapan. Hati-hati kalau menurut gua mah kalau jadi perempuan. hati-hatinya. Ya itu tadi, masih muda, udah mapan. Dia akan lebih banyak opsi untuk memilih perempuan, kriterianya itu sesuai yang dia mau. Jadi kalau ada yang lebih bagus lagi, pasti dia tinggal ganti. Kebanyakan laki-laki begitu nggak sih? Berarti intinya yang makin tua itu makin setia gitu. Yes, karena ada kesepian yang menyelimuti dirinya. Ya gimana sih, laki-laki umur udah 40-an misalnya ya belum nikah, pasti kan dia juga pengen dong punya istri, punya anak. Terus kayak udah bosen gak sih menjalani kehidupan hura-hura, jadi kayak pengen melangkah yang lebih serius lagi. Ya mungkin kesetiaannya akan jauh lebih bagus dibanding yang masih muda tapi udah mapan. Berarti mapan, dewasa itu yang dibutuhkan laki-laki. Oh iya jelas, karena wanita sangat mencintai sisi-sisi dewasa laki-laki.